Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Nurfenti Widianingsih selaku mahasiswi ketiga K UPI pada tahun 2024. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi mata pelajaran IPAS tentang gaya yang dapat mempengaruhi suatu benda. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memaparkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, melalui video pembelajaran, peserta didik dapat memahami konsep dasar gaya dan pengaruhnya terhadap benda dengan cermat. Lalu yang kedua, melalui pengertian FAPD, siswa dapat memahami konsep gaya yang mempengaruhi suatu benda pada kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, melalui tujuan pembelajaran ini, Ibu harap semuanya tercapai dan pembelajaran hari ini akan berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian gaya. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu gaya itu apa? Nah, gaya itu bukan yang kayak gini ya, bukan pose. Nah, gaya ini adalah segala bentuk interaksi yang dapat mempengaruhi kondisi suatu benda. Contohnya, misalkan ada sebuah meja yang diam. Nah, meja itu akan bergerak apabila kita mendorongnya. Nah, upaya mendorong ini disebut gaya. Nah, benda apapun yang tidak kita mencoba gerakan, pasti benda itu akan diam. Misalkan nih, pulpen ini akan tetap di meja ketika ibu tidak mengangkat pulpen ini. Pulpen ini bergerak ke atas dan dipegang oleh tangan kita karena ada gaya yang mengangkat benda ini, pulpen ini, seperti itu contoh nyatanya ya. Atau misalkan kalian mendorong meja nih. Nah, meja yang sebelum didorong itu kan diam ya. Nah, tapi ketika meja itu kita dorong, meja itu akan bergerak. Nah, hal itu kita bisa sebut sebagai gaya. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai pengaruh gaya terhadap benda. Nah, yang pertama, gaya menggerakkan benda yang diam. Nah, seperti yang sudah ibu contohkan, misalkan nih, ini adalah botol. Botol ini sebelum ibu pegang, dia diam ya. Tapi ketika ibu gerakan, ibu dorong, nah botol ini akan bergerak. Nah, begitupun ketika ibu mengangkat botol ini akan terangkat dan dipegang oleh tangan ibu. Sebelumnya botol ini akan tetap diam di meja. Nah, seperti itu contohnya ya. Jadi gaya ini akan menggerakkan suatu benda dan benda yang diam akan terpengaruh oleh gaya yang menggerakkan benda tersebut. Lalu yang kedua, gaya dapat menghentikan suatu benda yang bergerak. Misalkan ketika kita jalan-jalan, kita akan menggunakan mobil ya, menaiki mobil. Nah, mobil akan berhenti ketika lampu merah menyala. Nah, upaya ini dilakukan agar mobil yang awalnya bergerak ini akan berhenti. Nah, mobil yang berhenti ini mulanya direm dulu kan. Nah, upaya mengerem mobil ini disebut gaya. Nah, gaya dari upaya mengerem mobil ini adalah gaya. Jadi awalnya mobilnya bergerak akan berhenti ketika mobil ini direm. Nah, tepat di lampu merah. Lalu yang ketiga adalah gaya dapat menambah kecepatan dari benda yang bergerak. Nah, contohnya lagi-lagi mobil. Nah, misalkan nih, ketika kita jalan-jalan, kita akan mendapati mobil kita yang di depan. Misalkan kita buru-buru nih, takut kesorean atau kemalaman. Nah, oleh karena itu misalnya supirnya cepat-cepat menambah kecepatan untuk menyalip mobil yang ada di depan.
Nah, menyalip mobil ini pasti setiap supir akan menginjak gasnya lebih dalam. Nah, ketika gas di mobil ini diinjak lebih dalam, mobil akan melaju lebih cepat. Upaya dari menginjak gas lebih dalam ini disebut gaya. Lalu yang keempat adalah gaya dapat mengubah arah benda yang bergerak. Nah, kita kembali lagi contoh mobil nih. Misalkan kita jalan-jalan, lalu arah tujuan kita itu ke kanan. Awalnya kan kita jalan lurus saja nih, jalan raya. Lalu ketika kita ingin memutar arah ke kanan, kita akan memutar kendali kita, kayak kemudi kita, setir kita ke kanan, ke arah kanan. Nah, oleh karena itu mobil akan bergerak ke arah kanan. Awalnya arahnya tuh ke depan aja lurus. Lalu ketika setir ini digerakkan ke kanan, mobil akan berubah arah ke kanan. Nah, upaya untuk mengubah arah setir ini disebut gaya yang dapat mengubah arah benda. Gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, misalkan ada sebuah mobil nih yang tidak sengaja menabrak tong sampah. Nah, ketika tong sampah ini ditabrak oleh mobil, tong sampah ini dalam bentuknya berubah. Awalnya tuh baik-baik saja ya, tapi ketika kita lihat lagi, ternyata tong sampah itu penyok. Nah, itu disebut perubahan bentuk benda. Awalnya tong sampah ini dalam keadaan baik, tapi ketika tertabrak oleh mobil, tong sampah ini akan berubah bentuknya dari yang misalkan dari yang lurus jadi bengkok seperti itu. Atau upaya ketika kita menginjak botol, kita pernah kan ya kayak secara sengaja menginjak botol gitu, botol mineral. Nah, botol ini akan berubah bentuk, misalnya jadi gepeng. Awalnya kan botolnya utuh kayak gini nih, ini botolnya utuh. Lalu ketika kita injak jadi gepeng. Nah, hal ini akan mengubah bentuk botol yang semula sempurna seperti ini berubah menjadi gepeng gitu. Nah, upaya kita menginjak botol ini disebut gaya yang mengubah bentuk benda. Seperti itu. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah gaya merupakan suatu interaksi yang dapat mempengaruhi suatu benda. Nah, pengaruh gaya terhadap benda ini ada beberapa macam. Yang pertama, gaya dapat menggerakkan benda yang diam. Yang kedua, gaya dapat menghentikan benda yang bergerak. Lalu yang ketiga, gaya dapat menambah kecepatan dari benda yang bergerak. Lalu yang keempat, gaya dapat mengubah arah benda yang bergerak. Lalu yang terakhir adalah gaya dapat mengubah bentuk suatu benda. Nah, hal ini disebabkan oleh gaya yang dapat mempengaruhi suatu benda. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila terdapat pertanyaan, boleh teman-teman tanyakan di kolom komentar ini atau langsung tanyakan saja ke Ibu. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.